Biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak terimbas pandemi COVID-19. Guna memastikan proyek tetap berjalan, baru-baru ini PT Kereta Cepat Indonesia Cina mendapat penyertaan modal negara PMN 3,4 triliun rupiah. Bukan hanya itu, KCIC juga mendapat suntikan nafas dari Komitmen Pendanaan China Development Bank (CDB) yang nilainya berkisar 4,55 miliar dolar Amerika atau 64,9 triliun rupiah. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slametriyadi mengungkapkan, pendanaan itu untuk pembayaran kewajiban modal dasar dari konsorsium sehingga bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi COVID-19. Sementara terkait pendanaan dari Cina, Dwiyana menerangkan 75% dari nilai proyek dibiayai oleh China Development dan 25% dibiayai dari ekuitas konsorsium. Sedangkan 25% dari ekuitas tersebut, 60% berasal dari konsorsium Indonesia selaku pemegang saham mayoritas. Artinya pendanaan dari konsorsium Indonesia sekitar 15% dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85% dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak Cina tanpa jaminan dari pemerintah. Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dalam menanggulangi perubahan iklim. Di antaranya dengan mengesahkan aturan tentang nilai ekonomi karbon. Peraturan Presiden ini menjadi langkah awal Indonesia menuju target penurunan emisi karbon 2030. Pemerintah Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Dengan penerapan Perpres nilai ekonomi karbon, pemerintah berharap investasi hijau berskala global akan berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Sebagai informasi, sejak 2016 pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Aturan menjadi tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan Net Zero Emission dan NZE pada 2060. Seiring dengan terkendalinya penanganan COVID-19, DKI Jakarta kini masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1. Dengan status tersebut, mulai Selasa 2 November 2021 hingga 15 November 2021, pusat perbelanjaan dapat beroperasi 100%. Tak hanya beroperasi dengan kapasitas penuh, mal dapat beroperasi hingga pukul 10 malam. Selain itu, anak usia di bawah 12 tahun boleh masuk dengan didampingi orang tua. Selain pusat perbelanjaan, supermarket, pasar tradisional, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari boleh beroperasi dengan kapasitas 100%. Tak hanya itu, warung makan, warteg, pedagang kaki lima diizinkan buka hingga pukul 22 dengan maksimal pengunjung makan 75% dari kapasitas. Waktu makan pun tidak dibatasi seperti yang sempat diatur pada PPKM level 2. Bursa saham Malaysia kembali melemah setelah pada perdagangan Senin sempat terjun 2,2% dan mencatat kinerja terburuk di Asia Tenggara. Penurunan terjadi usai pemerintah Malaysia mengumumkan pajak ekstra atau pajak windfall alias pajak atas penghasilan tambahan. Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Zafrul Aziz mengungkapkan, saat ini ekonomi Malaysia sangat terbeban akibat pandemi COVID-19. Tahun 2022 saja, anggaran pemerintah mencapai 80 miliar dolar Amerika dan ini merupakan anggaran tertinggi sepanjang sejarah. Zafrul menyebut untuk mencapai anggaran itu, maka pemerintah mengambil langkah menaikkan tarif pajak perusahaan, terutama mereka yang menghasilkan keuntungan luar biasa selama pandemi. Nantinya aturan ini menyasar perusahaan yang memiliki keuntungan 100 juta ringgit Malaysia. Tarif pajak akan dinaikkan dari sebelumnya 24% menjadi 33% untuk tahun penilaian 2022. Orang terkaya sedunia, Elon Musk menjawab tantangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk menyelesaikan kelaparan dunia. Musk menawarkan untuk menjual sebagian saham Tesla guna menanggulangi kelaparan. Namun pendiri Tesla ini meminta agar PBB dapat membuktikan bahwa harta yang diminta untuk disumbangkan yaitu 6 miliar dolar Amerika akan menyelesaikan kelaparan dunia. Sebelumnya Direktur World Food Program (PBB) David Beasley mengatakan
masalah kelaparan dunia dapat diatasi dengan sebagian kecil dari kekayaan para miliarder dunia. Beasley menilai para miliarder perlu menyadari itu dan melakukan satu langkah kecil terkait hal tersebut. Elon Musk menjadi salah satu orang kaya yang ditantang Beasley untuk menyumbangkan hartanya.